Berada di timur Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi dengan karakter alam yang berbeda dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kondisi alam yang lebih gersang dan kering, serta iklim yang tidak biasa, membuat masyarakat NTT harus berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Neil salah satunya, nelayan yang sejak kecil menggantungkan hidupnya di lautan pesisir Tablolong Kupang ini akrab dengan iklim yang tidak menentu. Untuk bertahan hidup, suka atau tidak suka, Neil dan nelayan lain harus bisa beradaptasi dengan alamnya. Kita sedikit ekstra lah, karena sudah siap ke laut, kaget ada kelihatan gelombang, awan, itu kita mulai hitung-hitung lagi. Mungkin ditunda sejam atau bisa-bisa juga batal. Karena kita harus memaksa ke laut, karena memang hidup kita di laut. Dulunya memang kita hidup juga di darat, ya petani. Tapi karena situasi kita NTT khusus di Tablolong itu, daerahnya kebanyakan berbatu karang. Jadi untuk menanti hasil pertanian itu agak susah karena setahun sekali, Pak. Untuk membantu para nelayan yang kerap menghadapi situasi cuaca tak menentu, sebuah lembaga swadaya masyarakat dibentuk. Berawal dari pemberdayaan komunitas lokal, LSM Pikul menjadi salah satu penggerak dalam mengelola potensi lokal. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah program penguatan sistem informasi iklim bagi petani dan nelayan. Selama ini kita dan juga orang-orang luar melihat bahwa yang kami hadapi di Timor sekarang dengan banyaknya sinar matahari, panas dan lain-lain sebagai sesuatu yang dianggap hal yang negatif. Nah, kalau kita mau melihatnya lebih utuh, sejak dulu Timor ini ada, ya begini gitu. Tidak mungkin kondisi ini kami rubah. Sehingga kalau kita memandangnya sebagai sebuah berkat, dia bisa menjadi hal yang positif. Selain dukungan dari LSM lokal, pengelolaan potensi lokal warga, khususnya nelayan, juga dilakukan oleh Indonesia Climate Change Trust Fund atau ICCTF melalui program adaptif. Dengan mengadaptasi perkembangan sistem informasi, para nelayan secara berkala mendapatkan informasi perhitungan cuaca melalui pesan singkat yang diterima di telepon genggam mereka. Dikirim dari sekitar bulan? Jadi dari sekitar bulan Juli ya Pak, Iya. dikirim. Iya. Dan setiap hari bunyi SMS-nya itu Berubah-ubah. pemberitahuan. Misalnya ini perakiraan BMKG tentang cuaca perairan di NTT tanggal 24 sampai 25 Oktober ya. Iya. Kecepatan anginnya gimana gitu, sampai hujan juga tahu ya lewat SMS. Dan ini per berapa hari? 2 hari. 2 hari 2 hari sekali dikirim oleh LSM Pikul. pikul. Kalau keadaan agak itu mereka hampir tiap hari. Kalau seandainya perubahan cuaca cepat, ya mereka langsung juga. Dan sangat terbantu Iya, ya. terbantu sekali. Oke, Itu sip. memang terjadi, Pak. Makasih ya Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Dan tentunya ini merupakan sebuah cara yang sederhana dari LSM Pikul untuk memfasilitasi nelayan yang ada di Desa Tablolong, Kupang, Nusa Tenggara Timur, agar mereka dengan mudah dapat memperoleh informasi cuaca, dan juga dengan demikian mereka mudah untuk melakukan aktivitas mereka sebagai nelayan. Kepala Sekretariat ICCTF, Syamsidar Tamrin, berharap sistem adaptif ini dapat diimplementasikan bagi nelayan-nelayan di wilayah lain di Indonesia. Karena kita negara kepulauan, mau nggak mau, kita itu memang kena dampak perubahan iklim sangat besar, baik untuk nelayannya maupun untuk petani. Makanya kita melihat juga kebutuhan ini untuk kita atasi. Salah satunya adalah dengan menyampaikan informasi iklim yang berubah kepada nelayan dan petani itu, supaya mereka bisa mempertahankan produktivitas sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan terus melakukan pembaruan agar data yang diterima para nelayan lebih akurat.
kami juga membuat capacity building untuk analisa dan informasinya. Nah, di samping sangat juga memodernisasi peralatan kami. Tahun 2017 nanti semua peralatan BMWG akan otomatis, sehingga lebih cepat, lebih akurat, dan tidak ada human error, kami harapkan itu. Informasi melalui pesan pendek ini mungkin terlihat sederhana. Namun validitas informasi ini diharapkan dapat membantu para nelayan, khususnya yang tinggal di daerah yang memiliki iklim ekstrim, untuk mengembangkan diri mereka dan agar sejalan dengan visi pemerintah untuk memajukan potensi maritim Indonesia. Program adaptif ini diharapkan dapat diimplementasikan bagi seluruh nelayan Indonesia guna terciptanya masyarakat maritim yang kuat dan makmur. Carlos Michael, Edward Agus Raleo, Berita 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur.